karena buat aku yang paling penting itu menjalani hidup, terutama di bisnis itu. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak akan sukses. Karena kalau stres, ya udah kita hanya berkutit di masalah-masalah kita dan bahkan target-target kita juga Nah, nggak akan benar. tercapai. Jadi pokoknya harus bahagia. Nah, tapi kan teh maksudnya ya pasti ada naik turunnya, naik turunnya dong, maksudnya selama 4 tahun, selama 6 tahun ya. Hmm, Pernah nggak sih teh misalkan selama setahun yang sesudah yang tadi dapat klien pertama itu ya, hmm. selama setahun atau berapa tahun gitu, teteh bener-bener stuck nggak dapet klien, atau bener-bener selama setahun itu tuh bener-bener kebanjiran klien sampai bingung nih kerjainnya tuh gimana gitu, Hmm, sampai kayak kurang 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 tenaga gitulah buat hmm. ngerjainnya. Sebenarnya sih kalau ditanya nggak ada sama sekali, kali mungkin alhamdulillahnya enggak ya Teh ya. Tapi paling nyisa satu pernah. Nyisa kan kalau projectnya itu ada yang kontinu ya Teh ya, kayak bulanan gitu. Nah sisa satu pernah karena dia projectnya memang udah kontrak setahun dulu. Nah itu Hmm. kapan? Itu ketika pas corona kemarin. Jadi kayak klien-klien pada ke pending. Oh. Sebenarnya mereka masih jadi klien, cuman pembayarannya mereka lagi belum ada keuangan gitu kan. Masih ya ke pending pembayaran, jadinya nggak bisa lanjut projectnya dulu. Nah, tapi Mm-mm. itu tuh lumayan. Jadi saya harus merumahkan karyawan. Jadi benar-benar nggak ada karyawan, tinggal bertiga waktu itu. Jadi saya rekrut tim ya waktu awal tahun, jadi sisa bertiga. Nah, terus sisa bertiga juga mereka berdua nggak bisa ke kantor karena kan PSBB ya Teh ya. Jadi benar-benar kita tektokan hanya Mm-mm. via online dan itu peralihannya luar biasa sekali Teh karena kita biasanya sering kerja di kantor ataupun ya walaupun online juga nggak yang sampai koordinasi semuanya di onlinein gitu tapi tetap ada ketemu kan Iya, karena iya. diskusi penting gitu. Nah terus dulu pas corona kemarin tuh sekitar sebulan dua bulan lah, 2 bulan tuh kayak sepi banget gitu, turun drastis omsetnya. Nah terus di situ saya mikir kalau misalnya kayak gini terus ya sampai kapanpun juga nggak akan ada peningkatan ya dari sisi omset iya Iya. dari Mm-mm. sisi saya juga jadi banyak nganggurnya gitu banyak nonton filmnya gitu ya di rumah Mm-mm. magernya banyak gitu kan jadi Mm-mm. nggak produktif gitu alhasil udah deh Iya. memutuskan untuk kita mulai dari awal lagi jadi bikin lagi planning ulang waktu itu kira-kira kan harusnya itu aplikasi beres April ya kemarin harusnya. Tapi ini gagal gimana nih rencananya? Ya udah kita pending aplikasi, kita fokus untuk cari klien baru. Nah, terus nge-up lagi tuh untuk postingan-postingan di Instagram, dari mulai konten-kontennya. Terus kemarin juga sempat jadi main TikTok. Ya lumayan lah ya, Iya, jadi main benar-benar. TikTok. Terus pokoknya kira-kira yang di luar dari kebiasaan tapi bisa dipakai untuk promosiin HW gitu. Makanya di TikTok juga bahasnya kan lebih ke keuangan pribadi ya sebenarnya. Keuangan. Lebih ke keuangan pribadi bukan bisnis kan sebenarnya belum ke arah bisnis gitu tapi ternyata antusiasnya lumayan dan followers juga lumayan nambah Teh dari TikTok itu lumayan. Nah terus Mm-mm. eh, pas bulan apa ya kemarin tuh oh bulan September pas bulan September itu tiba-tiba kebanjiran orderan kemarin tuh. Eh, Tiba-tiba kebanjiran orderan karena mungkin pas banyak banget masalah kali ya. Jadi perusahaan udah mulai agak naik konsepnya, tapi mereka butuh di recovery keuangannya. Nah itu lumayan. sorry teh, pengen ketawa nih di belakang gangguin. Oh, suami atau anak? Suami masa anak segede gitu teh, serem. Iya nggak apa-apa. Hiburan lah ya teh ya. Dulu jadinya buat aja. Iya tuh kelihatan. Suruh jagain anak jadi gitu. Hmm, iya gitu teh. Jadi ya akhirnya banyak orderan tuh pas masuk malah jadi kebingungan karena kan tenaga kerjanya udah Nah di-cut itu. kan kemarin udah dirumahkan terus mikir lagi wah kalau gini ceritanya
nggak akan bisa banyak klien dong yang dipegang gitu. Makanya memutuskanlah cari asisten. Nah, akhirnya Hmm. dapatlah asisten yang harus segala bisa gitu. Ini masih ada di samping saya asistennya Eh, masih kerja. tapi by the way, Mhm. sekarang apa karyawan di pokoknya tim di HW Financial tuh ada berapa orang Hmm, teh? tim intinya itu sama saya berarti tiga. Nah, terus ini asisten satu, baru ngerekrut lagi satu orang untuk karyawan. Terus kalau sisanya itu sifatnya lebih ke kolaborasi. Jadi untuk yang bagian desain itu ada, tapi dia kayak khusus projectnya kayak nanti setiap bulan dikirim invoice. Jadi kayak kolaborasi untuk partnership aja, mungkin ya sebutannya gitu. Hmm, Terus untuk jadi kalau kita emang lagi butuh apa desainnya baru bikin gitu kan. tapi Jadi nggak per bulan gitu. enggak per bulan teh, itu per bulan. Tapi jadinya Oh, per bulan. jadinya kayak ya kolaborasi aja gitu. Mereka Hmm. memang pasti pakai kita pasti pakai mereka gitu. Kita pasti pakai mereka, tapi merekanya juga memang udah siap di awal. Jadi kayak nggak pakai kontrak sih, cuman kayak udah dikasih Hmm. stop. Ini konten-konten yang mau dibikin selama berapa bulan. Gitu. Jadi continue aja terus. Jadi tiap Hmm. bulan cuma kirim invoice, termasuk kolaborasi dengan orang-orang hukum juga. Ada partnerku bidang hukum, karena kan kalau misalnya orang bikin PT, bikin CV itu pasti identik dengan pajak. Nah, ini jadi salah satu media Mm-mm, promosi mm-mm, juga untuk KW sendiri. Jadi nggak banyak promosi ke sana sini, tapi tiba-tiba banyak kliennya gitu. Nah, ini jadi salah mm-mm. satu Oh. mungkin buat teman-teman untuk yang mau bisnis tapi bingung mau promosinya gimana, bisa salah satu caranya dengan kolaborasi. Karena kolaborasi ini gratis dan kita cuman mempromosikan di bisnis orang lain, tapi ternyata itu bisa menguntungkan bisnis kitanya berkali-kali lipat gitu. Nanti sistemnya komisi aja, Wow. sistemnya komisi atau saling Hmm. promosi lah gitu. Bahkan saya dengan orang tim desain aja ada, jadi kalau misalnya ada teman yang mau desain tuh saya linkkan ke dia gitu. Nah, nanti dia kasih komisi, saya kasih promosi, apa komisi juga, tapi kadang-kadang nih ya, kadang-kadang ya udahlah, aku bikin desainnya gratis. Nanti kamu bayarnya pakai cariin orang aja yang mau desain. Itu juga pernah kayak gitu. Bahkan bikin Hmm. kayak untuk beberapa konten ya, pernah itu bener-bener nggak bayar. Cuman gara-gara saya bantu promosi dan emang saya ngasih klien gitu ke dia gitu. Iya, iya. Ya berarti maksudnya itu juga kan kayak connection gitu. Maksudnya jadi sebenarnya connection kita sama teman-teman itu juga bisa jadi aset ya, teh bisa Hmm, jadi bisnis juga. Maksudnya tuh ya saling menguntungkan gitu. Apa kalau emang ngerasa kita diuntungkan, why not kita juga bahkan dengan sukarela kadang ngepromosiin produk mereka ke teman-teman gitu kan. hmm, Atau misalkan ada teman-teman UMKM yang apa, kalau ada butuh apa-apa ya udah tinggal oh ini si misalkan yang bikin kue atau ini yang bikin jasa gitu hmm, kan. hmm. Iya, bener banget. Bener banget. Jadi Mm-mm. aset yang paling berharga itu sebenarnya orang sih, ketimbang Iya, barang gitu ya. connection. Koneksi itu yang paling berharga sih menurut aku ya, nggak ada nilainya. Mm-mm. Karena mau dengan siapapun Mm-mm. pasti ada mungkin apa ya sebutannya, pasti ada maksudnya nih. Allah menunjukkan kita berteman dengan si A, si B, si C. Pasti ada tujuannya gitu. Iya, Nah, benar. itu Mm-mm. sih. Bukan kebetulan ya teh ya. Bukan kebetulan. Makanya itu Mm-mm. berharga banget. Balik. Mm-mm. Mm-mm. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi, berarti yang aku tangkep nih dari Teteh, berarti pernah sampai nggak ada klien banget itu ada satu ya, terus benar-benar banyak banget klien, berarti sekarang ya Teh ya, Iya, setelah 6 tahun. berarti ini jujur tahun ini baru pertama kalinya beberapa kali nolakin, bukan nolakin nggak akan diproses ya teh, tapi Ending lah iya gitu. dipending dan merekanya alhamdulillahnya mau nunggu teh. Itu sih agak lumayan Hmm, jadi semangat baru gitu. Karena ternyata banyak ya yang butuh jasa sampai dia mau nunggu, rela nunggu, padahal dia lagi butuh gitu. Tapi kebanyakan lebih ya. ke Nah, project-project mm-mm. private class karena kan aku ngajarin juga teh. Jadi misalkan ada corporate dia butuh karyawannya untuk dilatih pembukuan. Itu aku bisa juga karena nanti lingkupnya masuk ke pembenahan sistem manajemen perusahaan. Hmm, ya ini berarti
maksudnya saat pandemi gini juga bukan bukan alasan kita buat apa nggak semangat dalam usaha ya teh, kan kadang sepi, atau misalkan kalau lagi corona gini mah bla 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 gitu kan, sepi orderan atau sepi gimana gitu. Sebenarnya kalau kita apa jeli peluang ya, kita sebenarnya tinggal improvement aja di bisnis kita, apalagi sekarang semuanya serba digital kan. Jadi sebenarnya tinggal di boost di sosial media kayak teteh gitu kan, di TikTok. Kadang kan orang taunya TikTok itu buat joget-joget gitu kan, atau buat cuman hiburan. Tapi kan kalau sekarang kalau kita jeli nih, sebenarnya di TikTok juga bisa jadi apa konsumen baru kita gitu kan. Hmm, iya benar banget, saya setuju. Mm-mm. Nah, terus tapi kalau untuk Teteh sendiri nih, seberapa penting sih sosial media buat HW apa financial? Hmm, kalau dibilang seberapa penting sih, penting banget sih Teh ya. Karena kita juga mulai besar itu ketika kita mulai pakai Instagram. Dulu ketika belum ada Instagram, Hmm, paling hanya dari orang ke orang atau mungkin dari Facebook ya sempat sih, tapi jarang banget ya orang sekarang antusias untuk chatting dan lain-lain di Facebook. Biasanya ya ya, biasanya untuk dipakai bisnis aja AdSense gitu kan untuk promosi gitu. Tapi kalau menurut saya sih semenjak pakai Instagram itu kita bisa lebih tepat sasaran untuk nge-branding bisnis kita. Dari mulai apa sih yang kamu tawarkan bisnisnya, siapa sih orang-orang yang terlibat di dalamnya, apa sih yang jadi kelebihan atau inovasi dari bisnis kamu, itu bisa tergambar semua di Instagram. Karena apalagi jasa itu agak susah untuk menerjemahkan kan sebenarnya Teh ya, karena nggak ada produk yang wujudnya ada gitu. Hanya laporan-laporan mm-mm. orang juga mundur duluan ya Teh ya, lihat laporan setumpuk itu kertas-kertas terus angka-angka udah Iya, mundur duluan gitu. Makanya kenapa konsep di Instagram HW itu lebih kayak colorful, gambar-gambarnya lebih ke desain apa ya sebutannya tuh, desain saya agak lupa namanya, pokoknya desainnya itu lebih ke karakter gitu ya, ada karakternya gitu, nggak mau yang cuman sekedar tulisan atau foto-foto aja yang kayak kebanyakan kan iya. kalau jasa lebih ke sana. Nah makanya saya Mm-mm. berpikir pengen yang unik aja gitu, dan ternyata antusias dari orang-orang itu kadang-kadang nih mereka pengen tahu siapa sih di balik dari orang-orang yang mendesain konten-konten di HW. Makanya si desain-desain Mm. grafis juga jadinya kan salah satu promosi gratis juga nih lewat HW gitu. Lumayan. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, maksudnya ya biar menarik aja ya teh. Maksudnya kita kan lebih lebih cepat mengerti itu dari gambar, dari video pendek gitu kan. Kalau cuman sekedar tulisan atau cuman kayak apa bukti testimoni gitu, orang juga kadang boring sendiri kan. Iya benar banget gitu. Apalagi Mm-mm. TikTok kan. Nah, terus teteh di ya, tapi teteh di Instagram pernah suka pakai Instagram Ads-nya nggak sih, atau gimana nih triknya biar ngeboost Hmm. followersnya? Sebenarnya kalau followers belum banyak ya Teh, sebenarnya masih baru hampir ya mau 800 gitu, belum kayak orang-orang udah ribuan-ribuan gitu kan. Nah sebenarnya pernah dulu nyoba untuk pakai AdSense, ternyata AdSense untuk bisnis jasa itu beda Teh, nggak kayak produk, caranya Hmm, itu stepnya beda gitu. Makanya dulu ketika nyoba pakai AdSense ternyata gagal, jadinya nggak pernah pakai lagi, dan lebih ningkatin dari kualitas kontennya aja, karena media promosi untuk bisnis jasa itu rata-rata orang tuh searching, bukan dia lagi scroll-scroll terus tiba-tiba ada barang yang unik gitu atau ada muncul iklan, nggak kayak gitu, tapi dari dia butuh baru dia nyari gitu kebanyakan. iya Misalkan di benar. Google nih, cari jasa pembukuan atau jasa konsultan pajak misalkan. Nah, nanti munculnya itu ya pasti media sosial. Makanya harus banyak sering nge-up untuk konten-kontennya, meskipun hanya seminggu sekali. Karena kalau jasa sih nggak terlalu sering kayak Hmm, produk ya, nggak usah terlalu sering. Kalau misalnya kontennya untuk TikTok itu mungkin beda beda cerita ya. Kalau di Instagram kayaknya hanya untuk sebagai apa ya, dashboardnya mungkin apa ya. Jadi lebih ke web juga sih sebenarnya untuk klien-klien buat melihat keseriusan dari bisnis gitu. Kalau jasa itu wajib punya web.
Makanya di web juga di situ kan Hmm. dibikinkan ada videonya ya untuk company profile-nya. Jadi lebih jelas lagi, oh ternyata produk yang ditawarkan tuh ini. Dan event-eventnya juga ternyata sempat ada event-event yang berkualitas gitu. Dan bukan yang cuma sekedar seminar gitu kan, tapi dapat modul juga, ada pengetahuan lebih karena langsung praktek juga karena workshop dan lain-lain. Hmm. Berarti tapi untuk maksudnya kan kalau misalkan kita searching juga apa si namanya terus si hashtagnya juga harus sesuai ya teh ya Hmm, biar maksudnya tuh orang tuh cepet-cepet tahu nih maksudnya kalau pas klik tuh ya udah langsung ke apa ke Instagram kita gitu. iya benar-benar. Cuman ini sih teh Hmm. waktu dulu kan sempat nyobain ya. Ternyata memang orang marketingnya juga bilang ternyata beda gitu. Karena mungkin nggak tahu ya, mungkin orang marketing yang aku minta tolong itu nggak biasa untuk produk biasa kayaknya. Kayaknya ya dulu. Tapi kalau misalnya memang dia ngulik sih sebenarnya bagus-bagus aja. Tapi timnya siap nggak nih teh gitu. Kadang-kadang kita secara tim belum siap, tapi ternyata orderan tiba-tiba banyak banget kan, lumayan juga ya. Karena Hmm. kalau produk jasa itu kan lebih ke deadline sifatnya. Jadi kalau terlalu over banget juga ke kitanya malah jadi jelek performanya karena nolak-nolakin klien, nolak-nolakin job gitu. Iya benar. Hmm. Nah, Teh, ini masih ada lima nih, lima pertanyaan lagi. Mm-hmm. Nah, aku mau tanya nih, Teh, ini kan Teteh jadi pembimbing di UMKM Juara 2019, 2020 ya. Hmm, ya. Mm-mm. Nah, apa, gimana sih Teh pengalamannya? Maksudnya pasti kan Teteh tiap minggu mungkin ketemu sama UMKM yang baru, misalkan dari kuliner, dari fashion gitu kan. Mm-hmm. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar jadi UMKM juara gimana Teh? Sebenarnya kalau Dan apa aja nih kategorinya gitu? Jasa juga termasuk nggak? oh, jadi gini teh, kalau UMKM Juara itu kan program pemerintah tahunan ya teh ya. Sebenarnya tuh baru ada tahun 2019 untuk UMKM Juara. Nah, untuk prosedur pendaftarannya pasti udah ada di apa namanya tuh Instagramnya UMKM Juara. Itu kan Jawa Barat ya teh ya kebetulan. Nah, si UMKM Juara ini tapi pembukaan untuk pendaftaran ini juga ada terminnya teh. Jadi kayak cuma setahun sekali gitu dan memang pas mereka launching si pemerintahnya gitu upload posternya. Nah, Hmm. kebetulan untuk yang 2020 ini harusnya itu kan dari bulan Maret harusnya. Tapi karena ada pandemi akhirnya dipending jadi kemarin bulan September dan bulan Oktober. Eh, maaf teh Agustus dan September. Agustus dan Agustus dan September. September. Jadi kemarin itu harusnya 6 bulan, ini programnya jadi 2 bulan. Nah, untuk pesertanya itu kita kemarin itu cari sendiri. Jadi per pendamping itu cari sendiri pesertanya. Jadi bisa jadi pendaftarannya lewat online, bisa jadi lewat dinas, bisa juga lewat pendamping. Kalau yang kemarin itu, tapi Hmm. kebanyakan lewat pendamping karena posisinya itu beda bedanya tuh karena urgent teh. Jadi dari pemerintah itu bilang minggu depan udah harus mulai pendampingan, sedangkan kitanya belum siap waktu itu. Jadinya untuk pendaftaran sih lebih ke regulasi di pemerintahan aja. Nah, 2021 ini juga masih belum tahu infonya apakah ada pendaftaran baru ataukah dengan UMKM yang sekarang. Ini juga masih belum tahu. Tapi kemungkinan sih kalau pendampingnya masih lanjut ya insya Allah saya juga nggak tahu nih masih lanjut di 2021 atau enggak tapi katanya sih masih lanjut. Nanti kalau misalnya ternyata ada perubahan dan ada harus pencarian UMKM nanti biasanya aku suka sharing di ini sih di Instagram di Akhirnya. WhatsApp gitu ya atau mungkin nanti di media sosial yang lain gitu ya mungkin nemu kadang-kadang kan kalau misalnya pemerintah suka dibelas ya teh ya di semua komunitas gitu nanti mungkin bisa langsung menghubungi Mm-mm. per domisili karena UMKM juara itu ada Hmm. yang di kota Bandung, ada yang di Kabupaten Bandung, ada yang di Cimahi, itu kan beda-beda pendamping. Jadi satu pendamping itu hanya Hmm. memegang 20 UMKM.
Nah, UMKM-nya ini tuh harus yang punya produk teh kebetulan. Kalau jasa itu nggak boleh. Kecuali Oh, jasa nggak kalau boleh ya. pendamping kualifikasinya beda. Kalau pendamping itu dia bisa dari akademisi, bisa dari praktisi, bisa dari certified pendamping gitu. Cuma tiga itu aja. Hmm, Nah, kebetulan aku masuknya yang praktisi sekaligus akademisi sih sebenarnya, tapi masuk yang praktisi dan kemarin itu sebenarnya diseleksi gitu loh teh. Jadi pendamping juga nggak mudah ya teh. Dari mulai omsetnya, dari mulai wawancara, terus dokumennya juga dia harus bisa bikin bisnis plan, dia harus bisa bikin bisnis model kanvas, terus harus mengerti juga gimana caranya mendampingi UMKM gitu. Itu sih teh. Kalau jasa kayaknya belum bisa karena nanti itu pemerintah ada kayak pameran terus ekspor iya, iya. apa ekspor impor ya gitu. Kayak gitu sih teh. Jadi ya buat teman-teman yang mau ikut ya mohon maaf untuk yang jasa belum bisa nih, tapi misalkan untuk yang makanan, minuman, fashion, craft dan sebagainya itu bisa ikutan. Mudah-mudahan yang belum bisa ikutan juga nih nanti di tahun 2021. Mudah-mudahan dibikin lagi acaranya. Berarti bisa mungkin follow juga di Instagramnya Tehani atau searching-searching tentang UMKM juara itu, soalnya se-Jawa Barat ya Teh, atau Iya, mungkin se-Indonesia ya? se-Jawa Barat sih kebetulan kalau ini program Jawa Barat sama ya. Pak Ridwan. Hmm. Nah, bisa searching-searching juga di situ. Jadi apa itu juga soalnya banyak manfaatnya sih. Aku kebetulan udah ikut juga Teh yang 2019. Jadi benar-benar dibimbing. Misalkan dari yang belum punya apa tuh online-nya kayak belum masuk ke Gojek dan Grab gitu ya. Mm-mm. Mereka bantu masukin gimana, syarat-syaratnya gimana, terus apa perizinan juga. Apalagi kalau sekarang kan alhamdulillahnya perizinan udah mulai dipermudah gitu ya Teh, kayak halal, PIRT, BPOM, NIB juga gitu kan. Mereka tuh bantu ya Teh Iya, ya dari pendampingnya nanti bisa apa bisa eh, apa sih memberikan saran lah gitu. Misalkan mau NIB gimana syarat-syaratnya gitu. Jadi ini tuh benar-benar bagus buat teman-teman yang emang lagi merintis merintis usaha, mungkin baru setahun atau 2 tahun kan biasanya lagi apa butuh-butuhnya pendampingan ya. betul betul banget teh. Nah, gitu sebenarnya seru banget sih Teh, tapi ini udah berapa jam sih? Ada sejam ya kita Sejam ngobrol. nggak kerasa ya. Masih ada Nggak pertanyaan kerasa nggak teh? kalau ngobrol. Masih. 2 pertanyaan lagi Teh. Nah, kalau yang ini pesan untuk yang mau mulai berbisnis atau yang sedang berbisnis gimana sih Teh? Kan ini judulnya menuju mimpi ya. Hmm. Maksudnya gimana biar mereka tuh tetap semangat, tetap jangan patah ya jangan patah semangat, terus gimana caranya biar tetap bertahan di saat pandemi kayak gini. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau buat yang baru mau mulai itu coba mulailah dulu dari hal terkecil, dari mulai misalkan coba jualan produk-produk orang gitu ya, itu bisa melatih kita untuk berkomunikasi, bisa melatih kita untuk bisa memasarkan produk. Jadi dari mulai dari jadi reseller atau mungkin kita kayak mencoba membantu orang lain itu juga bisa. Yang penting kita cari pengalaman dulu supaya pengalaman ini bisa menjadi pupuk kita di masa depan untuk bisa membangun bisnis sendiri. Nah, terus untuk mereka yang sudah memulai bisnis, untuk teman-teman yang mulai bisnis yang sudah berjalan, menurut saya sih kalau untuk faktor semangat ya itu mungkin akan beda-beda setiap orang. Tapi untuk menuju mimpi pasti harus ada mimpinya dulu nih mau apa. Jadi kita nggak cuma yang sekedar jualan aja teh, nggak cuma sekedar bisnis aja, tapi ada mimpi yang harus kita capai, ada goalsnya. Nah kita bikin dulu nih tujuan kita tuh sampai mana, mau sebesar apa sih perusahaan, mau sehebat apa sih perusahaan kita gitu. Nah caranya ya dengan bikin planning, caranya dengan melakukan action dan juga menjaring sebanyak-banyaknya koneksi atau teman-teman yang bisa bantu kita untuk meningkatkan bisnis kita. Jadi untuk semangat itu pasti dimulai dari mimpi dulu teh. Jadi
pasti kalau misalnya kita punya mimpi, kita akan lebih senang gitu ya menjalani hari-harinya, menjalani mimpinya, Iya, benar. mengejar mimpinya gitu. Karena kalau misalnya kita pasti usahanya gitu-gitu aja, jamin pasti kayak ya udah deh, cukup untuk makan deh, yang penting kebanyakan kan kayak gitu ya kan, kadang-kadang Nah, kayak ya udah deh, benar-benar. kayaknya aku cuma bisa ini, cuma bisa itu gitu. Padahal sebenarnya mah kalau misalnya kita punya mimpi, ya kita nggak akan nggak akan mengecewakan mimpi kita, walaupun nih pada kenyataannya berisik sekali. Walaupun pada kenyataannya ketika kita berproses untuk mengejar mimpi ada masalah-masalahnya, tapi itulah yang menjadikan kita lebih dewasa untuk menjalani bisnis, untuk membangun bisnis kita. Gitu. Jadi belajar untuk dewasa untuk meraih mimpi ya. Iya, jadi intinya sih balik lagi ke niat kita awal gimana, terus mimpi kita tuh gimana gitu. Jadi kalau kita lagi down, lagi ngerasa mau give up gitu, tapi ya balik lagi ke niat kita apa, ke mimpi kita apa gitu ya Teh. Iya, betul. Oke, ini pertanyaan terakhir Teh. Apa arti sukses untuk Teh Hani? Sukses itu ketika kita, bentar ya Teh, mikir dulu. Sukses. Menurut aku sukses itu ketika kita merasa bahagia. Karena kenapa bahagia? Karena ketika kita bahagia, kita nggak akan mikirin semua masalah-masalah kita. Walaupun pada kenyataannya kadang-kadang kebahagiaan itu bukan menjadi terlihat sama orang kalau kita sukses gitu ya, mungkin ya. Tapi buat diri kita dulu deh. Yang penting kita bahagia, berarti kita sudah sukses terhadap diri kita sendiri. Karena buat aku yang paling penting itu menjalani hidup, terutama di bisnis itu. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak akan sukses. Karena kalau stres, ya udah kita hanya berkutit di masalah-masalah kita, dan bahkan target-target kita juga nggak akan tercapai. Jadi pokoknya harus bahagia. Oke, jadi yang aku tangkap sukses untuk Teh Hani adalah merasa bahagia untuk diri sendiri terlebih dahulu ya. Iya. Oke Teh, nggak kerasa udah sejam lebih. Ini juga udah 5:30. Mungkin Teteh ada kegiatan lain yang mau dilanjut. Makasih banget Teh, pokoknya untuk hari ini akhirnya live kita terjadi juga. Iya, aku juga makasih banget ya Teh. Iya, sama-sama. Mungkin mudah-mudahan juga ini jadi pelajaran penting buat teman-teman. Ya, yaudah Teh, makasih untuk waktunya. Terima kasih juga buat yang nonton. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan share. Nanti aku edit dulu, aku masukin ke YouTube-nya Liana di Muhammad. Ya, siap. Aku juga kayaknya belum subscribe ya Teh. Apa udah ya, lupa. Aduh, subscribe dulu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Teh Hani. Iya, assalamualaikum juga.